sama dengan 0. Yang kedua, sigma tegangan sama dengan 0. Gitu. Ya. Jadi nanti dua hukum dasar inilah yang kita akan gunakan untuk belajar yang namanya rangkaian listrik gitu ya. Dan ini kalau di geofisika metodenya disebutnya metode geolistrik. Alatnya mini sting, super sting, resistivity, make off dan lain-lain gitu ya. Nah, Niura juga bisa gitu. Ya, jadi nanti dua hal ini yang sangat penting. Kenapa? Makanya ini perlu diajarkan di geofisika karena memang ini sangat dibutuhkan untuk kalian nanti kerja atau mungkin setelah lulus terus ingin belajar tentang ini. Dan biasanya ini dipakai untuk menganalisis apa materi yang di dalam tanah. Jadi nanti kita dengan tahu ini anak-anak ini di dalamnya kan ada hambatan. Hambatan tanah, hambatan di bumi seperti apa, nanti kita sebutnya material. Nah, material itu dinyatakan oleh suatu hambatan gitu, ya. Nah, terus yang kedua, anak-anak, yang akan dipelajari di bab ini adalah tentang kaidah rangkaian. Kaidah rangkaian. Nah, rangkaian itu nanti di sini akan ada yang namanya pembagi arus. Jadi nanti kalau rangkaiannya arusnya terlalu besar, nah arusnya nanti bisa dibagi gitu. Jadi kalau ini ada arus, nah nanti kita arusnya itu kita bisa bagi. Jadi berapa macam sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, inilah yang disebut hukum Kirchhoff tadi gitu. Ini disebutnya pembagi arus gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya pembagi tegangan. Pembagi tegangan. Nah, kalau pembagi arus itu seperti ini, jadi tadinya I dibagi jadi tiga macam. I1, I2, dengan I3 gitu. Nah, kalau yang namanya pembagi tegangan, gitu ya. Nah, biasanya dibagi jadi hambatan-hambatan yang kecil. Nah, misalnya jadi seperti ini gitu. Nah, di sini ada V1, ini V2, V3, plus minus, plus minus, plus minus. Nah, ini jadi V total. V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 gitu. Ya. Nah, ini yang disebutnya pembagi tegangan. Jadi nanti kalau rangkaian yang apa yang kita sebut paralel, nah nanti ini yang kita sebut rangkaian seri, ini paralel gitu. Ya. Ini yang akan kita pelajari di bab 2 ini, kaidah rangkaian gitu. Nah, kemudian nanti kita belajar yang namanya teorema rangkaian. Gitu ya. Nanti ada rangkaian yang namanya Thevenin dan Norton gitu. Thevenin dan Norton gitu. Nah, yang keempat metode analisis. Nah, ini pasti akan lebih kompleks ya. Analisis itu berarti ada hukum apa yang nanti disebutnya ini rangkaian yang kompleks. Nah, nanti makanya kita akan ada percobaan. Nah, nanti kita akan belajar menggunakan software. Jadi menganalisis untuk rangkaian-rangkaian yang sifatnya lebih kompleks gitu. Ya, nah, 4 rangkaian kompleks, Thevenin Norton, kemudian konsep rangkaian. Sampai sini dulu. Cukup jelas tidak? Kalian coba boleh angkat jempol. Kalau ngerti, boleh angkat jempol. Mengerti tidak? Atau ada pertanyaan? Silakan. Oke ya, kalian angkat jempol aja kalau ngerti. Kalau nggak ngerti, nanti boleh ini. Oke, Yuli mau tanya apa? Silakan. Yuli mau tanya? Atau salah ngangkat tangan? Tidak, Pak, Yuli? salah angkat tangan, Pak. Oh, salah angkat tangan. Siap. Saya pikir kamu mau bertanya. Oke ya, kita mulai dulu yang pertama, anak-anak. Nah, hukum Ohm. Itu anak ya. Nah, saya akan coba kasih slide yang bentuknya hukum Ohm. Jadi supaya kalian apa kebayang lah gitu ya. Nah, anak-anak coba sebentar. Coba sebentar saya kasih lihat gambar-gambar yang ilustrasinya kalau
kalian belajar tentang bab 2 ini. Nah, ini yang namanya hukum Ohm gitu. Ya, jadi pertama adalah nah ini. Sebentar, saya tunjukin lagi. Nah, inilah hukum Ohm gitu. Nah, ini ya. Jadi ini hukum Ohm ini ya ya kalau saya bilang sih penemunya, makanya kita bisa gunakan metode geolistrik di geofisika eh, oleh jasanya beliau nih. Ini yang namanya Gustav Robert Kirchhoff, dan ini yang nanti ada hubungan dengan yang namanya percobaan hukum Ohm gitu ya. Dan percobaan itu biasanya dilakukan di laboratorium. Jadi semua alat itu anak-anak ya, kalau kalian belajar di fisika itu ya, di bumi semua rumus-rumus yang ada di fisika semua datangnya dari suatu percobaan di lab, biasanya di lab gitu. Nah, nanti dari lab bisa dibawa ke alam gitu. Nah, beliau mempelajari menyatakan hubungan antara tegangan V dan arus yang masuk melewati suatu material tertentu. Jadi yang tadi saya gambarkan. Nah, ternyata, nah kalau ini ada hambatan, itu ya. Jadi hambatan itu, nah ternyata kalau kita punya hambatan, misalnya bahan-bahan seperti logam, nah ini namanya kita sebutnya material, gitu ya. Nah, di sini misalnya panjangnya L. Jadi ini biasanya datangnya dari suatu percobaan di lab. Jadi dibuat suatu material, terserah bahannya dari apapun, yang pasti alat itu harus bisa mengantarkan arus listrik gitu ya. Nah, di sini nanti ada material dengan suatu namanya material resistivity. Jadi kalau kalian di geofisika belajar resistivity itu sebetulnya adalah nilai rho ini. Jadi nanti yang dicari oleh di kita di geofisika adalah rho ini. Kalau kita biasanya suka sebutnya hambat jenis. Dan hambat jenis ini setiap bahan beda-beda gitu. Nah, melalui suatu percobaan dikasih arus, dikasih tegangan, nah kemudian kita ukur R-nya. Nah, nanti R-nya itu bisa kita dapat. Nah, ternyata secara percobaan juga hambatan itu sama dengan rho dikalikan L dibagi A. Jadi panjangnya nih. A itu adalah luas penampang. Jadi nanti kalau R-nya besar, pasti hambatannya panjang. Jadi kalau R-nya besar, hambatannya panjang. Atau kalau R-nya besar, ininya kecil. Nah, kalau ini nilainya selalu konstan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ya anak-anak ini suka banyak anak yang kurang paham tentang hukum Ohm ini. Saya tulis lagi ya. Kalian boleh tuliskan. Jadi tadi kan yang namanya hukum Ohm itu dari suatu percobaan ada suatu material gitu ya, material. Nah, ini bentuknya material. Nah, gini. Nah, kemudian dikasih arus di sini. Nah, kemudian diukur V-nya pakai voltmeter gitu. Jadi nanti kita kasih arus. Nah, ternyata nanti kita dapat hubungan V itu sebanding dengan I. Nah, tanda sebanding ini secara matematik bisa kita tuliskan jadi sama dengan dikalikan suatu konstanta. Nah, konstantanya itu yang kita sebut hambatan. Gitu ya. V-nya satuannya tegangan, volt. I-nya adalah arus, ampere gitu. Nah, R-nya hambatan. Satuannya ohm. Lambangnya seperti ini. Nah, gitu. Ya, itu lambangnya gitu. Nah, ternyata R juga nanti sama dengan rho dikalikan L dibagi A. Nah, rho inilah yang disebut hambat jenis. Atau kalau di geofisika disebutnya resistivity. Gitu. Ya. Dan R ini sebanding dengan L berbanding terbalik dengan 1/A gitu. Nah, ininya konstan karena tergantung materialnya, tergantung bahannya gitu.
Nah, row yang besar itu artinya tidak mengantarkan arus listrik gitu. Nah, kalau yang kecil mudah gitu. Jadi kalau hambatannya kecil pasti mudah dilalui si arusnya. Tapi kalau yang besar tidak mudah dialiri oleh arus listrik gitu. V sama dengan I kali R. Coba kalian sambil belajar, saya ingin tahu siapa di antara kalian tahu berapa? Coba kalian boleh cek ya. Eh, coba ada yang bisa nggak? Nah, siapa yang bisa tahu? Nah, coba kalian boleh search di internet ya. Eh, berapa hambat jenis air? Coba siapa yang bisa tahu? Berapa hambat jenis air? Siapa yang sudah boleh kasih tahu ke saya? Yang misalnya yang murni gitu. Air itu macam-macam kan, ada yang kotor, ada yang bersih. Yang murni itu sekitar berapa? Coba. Ada yang tahu berapa? Yang atau air minum adalah. Coba, siapa yang bisa tahu adalah hambat jenis 10 pangkat 6. air minum berapa? Air minum yang biasa kita minum sekitar berapa? Hambat jenisnya. 10 pangkat 5 ohmmeter, Pak. Wah, gede banget. Salah, air minum, air keran. 18,2 mili sentimeter, Pak. Nah, air minum, oh, kecil. 2 sampai 200 ohmmeter gitu. 2 sampai 200. Kecil. Nah, kalau air laut kalau kita ukur, nah nanti kita dapat range-nya antara 0,2 ohm meter gitu. Memang ada yang besar. Misalnya air apa sangat murni gitu. Nah, sangat murni gitu ya. Nah, ini kalau sangat murni biasanya hambatannya sampai 182.000 mili ohm, ohm meter gitu. Ya, jadi memang setiap air itu beda-beda gitu. Ya, air hujan tuh sampai 20.000. Ya, kita ketemu air hujan itu sampai 20 ribuan ohm meter. 20.000 ohm meter gitu. Nah, yang kita hitung itu antara 2 sampai 200 ohm meter gitu. Ya, air yang biasa ini kalau kita ukur terus kita kasih tegangan, kasih hambatan, ya hasilnya sekitar itu hasilnya. Oke? Nah, jadi secara rangkaian tadi kita udah lihat ya. Jadi rangkaiannya seperti ini. Nah, ini hambatan. Jadi hambatan itu seperti ini I, ini V-nya gitu. Jadi nanti ada V di sini. Kan kita kemarin sudah dapat hubungan, kita sudah belajar tegangan kan. Tegangan itu ada positif, ada negatif gitu. Ya. Nah, secara rangkaian gambarnya nanti kalau pakai percobaan, nah kalau ini namanya I, ini namanya V. Nah, nanti kalau pakai percobaan kalau I-nya 1, misalnya, V-nya di sini 2. Misal ya, kalau I-nya di sini 2, nah di sini V-nya 4. Nah, berarti nanti kalau kita gambarkan kira-kira kalau dia bagus gambarnya gini. Nah, berarti kita dapat V sama dengan I dikalikan R gitu. Jadi kalau di sini kita lihat 2 dibagi 1, 2 dibagi 1, 4 dibagi 2. Nah, kan ini sama dengan V dibagi I sama dengan R. Jadi kita tahu bahwa R-nya di sini adalah 2 ohm gitu. Ya.
Jadi lihat aja hubungan antara ini dengan ini dengan ini. Gitu ya. Jadi dia menyatakan hubungan antara beda tegangan dengan arus gitu. Ya. Dan kalau kalian percobaan, misalnya kalian percobaan nanti di lab, terus nanti akan dikasih suatu material. Nah, setelah kalian plot dapatnya gini gitu ya. Nah, gini. Nah, nanti gini bentuknya misalnya nih. Nah, gitu. Nah, biasanya nanti kita harus nyari persamaan garis gitu. Nah, ini yang tadi kita sebutnya apa namanya least square, kuadrat terkecil. Nah, apa kuadrat terkecil gitu. Jadi nanti kalau ini kita ukur pakai di apa di kertas, ini sudutnya alfa. Nah, hambatan itu nanti nilainya sama dengan tangen alfanya gitu. Ya. Jadi kalau misalnya nanti di percobaan ya kalian kan ada percobaan nanti gitu ya. Terus setelah kalian ukur diplot pakai apa di kertas, ini I, ini R, terus kalian gambar gini, ternyata sudutnya ini sekitar 30 derajat, koma sekian 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 gitu. Nah, berarti kita bisa tahu nilai hambatannya R-nya ini sekitar tangen 30 sekian gitu. Ohm gitu ya. Jadi dari percobaan kita bisa mengukur kira-kira kalau misalnya kasih arus, kasih tegangan, nah kita bisa ngitung R-nya. Nanti kalau dapat R-nya, kita juga bisa ngitung resistivity-nya gitu. Ya. Nah, nanti di rangkaian itu anak oke, sampai sini dulu. Cukup jelas nggak? Ada yang perlu dikonfirmasi nggak? Cukup jelas tidak? Cukup? Oke, kita lanjut ya. Nah, coba saya lanjut ya. Siap. Nah, anak-anak coba kita lihat. Ini ada dua hubungan yang nanti biasanya kalian pakai. Jadi nanti kalau kalian belajar ini ya, anak-anak, ada dua hubungan yang sering kita pakai. Nah, ini. Nah, ini ada yang namanya, nah ini kalian boleh catat. Nah, ini boleh dicatat dulu. Silakan. Ada dua hubungan yang disebutnya hubungan singkat dan yang disebutnya hubungan terbuka gitu. Ya. Jadi di kelistrikan anak yang atas itu disebutnya short, konslet. Jadi yang disebut konsleting itu kan eh coba si Rehan. Rehan, Rehan, Rehan. Iya, Pak. Han pernah dengar istilah konslet nggak? Pernah, Pak. Apa menurut kamu konslet itu? Kenapa? Apa, Rehan? Menurut kamu konslet itu? Konsleting, konsleting. Yang mana bentuk? Hubung singkat, Pak. Nah, benar. Hubungan singkat. Nah, yang dimaksud hubungan singkat itu gimana maksudnya? Hubungan yang singkat atau bagaimana? Hah? Tahu nggak kenapa? Dan suka ada kebakaran kan? Wah, kebakaran diakibatkan adanya konslet gitu. Nah, tahu nggak istilah konslet itu? Nah, konslet itu anak itu akibat terputus arus listrik karena ada kawat yang bersentuhan. Nah, salah satunya ini. Ini yang disebut konslet itu yang atas. Jadi ada hubungan singkat. Jadi tadinya rangkaian itu normal, ini ya, ini listrik lagi nyala di sini. Nah, terus ada kabel yang terhubung. Nah, si arus itu akhirnya tidak menyala ke sini. Arusnya akan lewat ke sini semua nanti. Gitu. Itu yang disebut konslet. Gitu. Jadi konslet itu terputusnya arus listrik. Jadi arus listrik yang harusnya ngalir ke sini, dia jadi nyambung ke sini. Jadi si arus itu pindah ke sini semua. Jadi ini semua mati. Jadi rumah jadi mati, alat-alat listrik mati. Nah, itu yang disebut konslet. Jadi konslet itu karena terhubung ada kawat lain, gitu ya. Jadi kalau ada dua istilah yang nanti kalian perlu hafal. Yang pertama istilah ini, short atau yang disebutnya hubungan singkat. Jadi gini anak, tadinya kan
ada lampu. Nah, ini lampu nih atau PLN gitu. Nah, ini saya ambil percobaan yang gampang aja. Ini ada baterai 12 volt. Terus di sini ada lampu. Nah, terus dialirkan arus di sini, I gitu. Arus itu anak bayangkan seperti air ngalir. Ini tuh sumber. Ini kalau saya bilang kamu bayangin kita punya keran air gitu. Jadi ini sebagai sumbernya, sumber energinya kan, sumber air gitu. Nah, terus si arus listrik ini ngalir ke sini, set ngalir. Nah, masuk ke sini anak. Berarti lampu nyala kan, gitu. Lampu nyala nih. Ini lampu akan nyala gitu. Nah, tapi kadang-kadang nanti di rangkaian itu anak suka dipasang yang namanya, nah ini saklar. Nah, kan kalian kalau punya lampu suka dimatiin kan ya? Nah, itu pakai saklar. Nah, ini biasanya lambang saklar seperti ini. Gitu. Nah, kalau lampunya ingin nyala, ya saklarnya ditutup kan. Jadi harusnya ngalir ke sini. Nah, sehingga lampu nyala. Tapi begitu saklarnya kamu matikan ke atas. Klik, klik gitu ya. Nah, ini langsung lampu mati. Karena nggak ada arus di sini. Gitu. Nah, yang namanya short nih anak. Short itu adalah yang tadi, yang harusnya nyala, ini ya, yang ini nyala harusnya. Nah, sama kita dipasang lagi kawat lain, ini ke sini. Jadi ke sini nih. Nah, jadi arus itu anak, nanti dia ke sini nyarinya. Nah, dia ke bawah ini. Jadi ininya mati. Gitu. Lampunya mati. Gitu. Ya, kenapa mati Pak? Ya karena arusnya nggak melalui lampu. Jadi nanti kalau saya punya gambar seperti ini juga boleh. Ini lampu gitu. Ini lampu gitu. Nah, terus kalian hubungkan aja, ambil kawat, terus ini dihubungkan. Nah, nanti arus yang harusnya mengalir ke sini, dia nggak mau ke sini, dia tuh langsung naik ke atas. Nah, jadi ini mati. Nah, mati itulah yang disebutnya konslet. Paham nggak istilah short itu, anak? Paham? Ngerti nggak? Ada yang mau tanya nggak? Cukup jelas? Jelas ya? Jadi kalau ada short, anak jelas ya. Nah, ini saya ada video. Coba, ini ada video yang menunjukkan konslet itu. Jadi ini biasanya di percobaan. Nah, ini. Something very interesting. I'm sure you must have all heard of it. Nah, We're going to learn the concept of Nah, short ini. circuit. Do a simple activity which is going Nah, to ini ya. help us Coba. understand as to why a simple bulb with a bulb holder Nah, ini. to a connecting wire. We begin already made a holder. Nah, ini dihubungkan nih. Tuh, ya. Ini dihubungkan tuh, lihat. Ini kan dihubungkan baterai di lab misalnya. Baterai di lab, terus kita hubungkan. So I've connected the bulb to the battery. Nah, dihubungkan kan? I'm going to quickly fix the batteries and let the simple circuit work. Disambungkan. Nah, ini nyala tuh. Nah, nyala kan? See, it's glowing. Nah, Now, tapi what I begitu. do is connect this. Nah, ini pakai connecting kawat wire nih. Tuh. between the two ends of the. Tuh, lampunya mati. You see, the bulb is not glowing. The moment I remove it, it again starts glowing. The moment I connect it back, Nah, the gitu. two ends of the connecting wire Tuh, mati. stops glowing. So this is short circuit. What is happening? Nah, itu yang disebut short circuit gitu. Ya. Jadi short itu anak si arus itu jadinya, jadi kalau gini nih saya ceritakan sedikit. Nah, coba saya ceritakan. Jadi si arus listrik itu anak dia tidak lewat ke ini. Sebentar, saya share. Ya, ya. Jadi anak-anak si arus itu, jadi kalau ini ada hambatan ya. Nah, ini ada kawat konslet gitu. Jadi arus listrik itu dia selalu mencari ke sini. Nah, ke sini kan arusnya. Gitu. Jadi ini artinya apa, anak-anak? Ini kan L itu sebetulnya ada hambatan. Jadi nanti kalau kita ketemu rangkaian gini, ini ada hambatan nih. Nah, terus sama kamu dikasih arus ke sini.
Nah, di sini ada R. R itu kayak lampu. Nah, arus listrik itu akan lewatnya ke sini semua. Kenapa ke sini, Pak? Karena ini hambatannya kecil. Jadi kesimpulan arus listrik itu senang nyari hambatan yang kecil. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian di percobaan di lab gitu. Ini dikasih hambatan misalnya 10 kilo ohm. Nah, terus dihambat di atas sama kamu dikasih hambatan. Cuman 1 ohm. Nah, pertanyaan saya anak-anak, arus itu ngalir lurus atau lewat atas? Coba saya tanya. Lebih senang yang mana? Ke atas atau lurus aja? Mana yang benar, anak? Ke atas atau lurus? Atau kebagi dua-duanya? Mana yang benar? Jawabannya. Semuanya ke atas atau ada yang ke sini juga? Yang mana jawabannya, Nak? Silakan yang mau jawab. Saya kasih nilai. Ke atas, Pak. Benar. Benar. Hambatan itu nyari yang kecil. Jadi dia sebagian besar ke sini. Ke sini ada nggak? Ada. Tapi ini sedikit. Jadi ini ke sini pasti kecil. Kecuali kalau di sini nggak ada kawat, semua ke atas. Nah, kalau ini besar, berarti pasti sebagian besar ke sini. Gitu. Jadi kalau ini bisa dikatakan ini 1 ampere, nah nanti 0,9 itu akan lewat atas. 0,99 itu lewat atas. Yang ke sini paling 0,001, kecil banget gitu. Ya. Jadi nanti karena kalau kita ingin arus itu ngalir ke tempat yang lebih banyak, perkecil hambatannya. Nah, istilah inilah yang disebutnya nanti short atau konslet gitu. Jadi saya bilang konslet itu adalah kalau kamu pengen tahu konslet, itu konslet. Jadi lampu yang harusnya nyala, karena ada kawat yang terhubung dengan singkat, nah akhirnya si lampu ini nggak berfungsi gitu. Ya, nah itulah yang disebut rangkaian yang namanya short gitu. Nah, satu lagi rangkaian yang open. Nah, kalau open itu adalah terbuka. Jadi tidak ada arus. Jadi kalau kita punya rangkaian gini, terus kita putus gini. Nah, ini diputus. Nah, walaupun kita pasang baterai, nah arusnya itu 0. Walaupun di sini ada lampu. Karena ini memang putus. Nah, ini yang disebutnya open. Gitu ya. Jadi open itu adalah I-nya 0. Tapi kalau yang namanya short, I itu ada. Jadi I-nya ada nih. Gitu. I-nya ada. Jadi kalau rangkaian seperti ini, nah, jangan lupa I-nya ada. Kalau ini nggak ada, I-nya memang 0. Karena ada rangkaian yang open. Gitu. Oke, sampai sini cukup jelas? Ada pertanyaan? Open dengan sheet ininya? Jelas? Coba kalau kalian jelas, boleh angkat ini. Jelas? Oke. Oke, ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi, anak. Nah, saya udah tahu ya, mana open, mana circuit. Nah, kalau yang ini open nih. Coba saya kasih lihat videonya. Nggak jalan. Nah, Now there is no complete path for charges to flow around the circuit. nah ini. If we place a Tuh, nyala. wire here, the Nyala. light bulb will glow. Now there is a complete path for charges to flow. Jadi And dia this is habiskan called gini. a closed circuit. If we remove this wire and place a switch here, again, the light bulb does not glow. Because still there's a break in the circuit, the switch is open. When the switch is open, it will be an open circuit. But if we close the circuit, there will be a complete path for charges to flow around the circuit. Nah, It will be a closed. nah itu yang disebutnya
rangkaian yang open. Gitu ya. Jadi kalau open itu anak terbuka gini. Jadi arusnya tidak ngalir. Ya akhirnya lampunya nggak hidup kan. Tuh. Ya, kalau tadi lampunya hidup sebenarnya. Cuman karena ada kawat yang nyambung, makanya dia langsung short ke bawah. Sehingga disebutnya rangkaian short. Jadi kalau short itu ingat anak-anak ya. Jadi nanti kalau misalnya kita pada saat menganalisis rangkaian, kalau ada rangkaian yang apa short, nah arus itu I-nya ada. I-nya ada nih. Nah, tapi V-nya di sini 0. V di sini 0. Karena V-nya yang 0. Karena hambatannya 0. Jadi hambatan itu 0 gitu. Ya? Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua itu hukum dasar. Nah, yang kedua sebelum kita masuk ke yang namanya hukum Kirchhoff. Nah, ini ada hukum Kirchhoff, boleh sambil dicatat. Nah, saya ingin jelasin dulu ini yang suka susah. Pertama anak tentang ini. Ada namanya simpul. Gitu. Ya. Simpul itu adalah gini anak. Coba saya jelaskan. Misalnya kita ketemu hambatan. Ini ketemu baterai gitu. Simpul gitu ya. Dan cabang. Nah, di sini tidak ada cabang anak. Ini nggak ada cabang. Ini cuman ada dua simpul. Ini A, ini B. Dua simpul. Simpul itu apa sih, Pak? Simpul itu anak titik-titik di mana tegangannya itu beda. Nah, ini beda nih. Ini R. Gitu. Contoh, saya punya gini. Nah, gini. Misalnya gini. Ada berapa simpul, anak? Ada yang bisa tahu nggak? Berapa simpul di sini? Coba, siapa yang bisa jawab? Berapa simpul menurut kamu? Ini ada 3 simpul. 1, 2, 3. Nah, berarti ini 3 simpul. Pak, kenapa titik yang ini bukan simpul? Bukan, anak. Karena di sini tidak ada elemen. Gitu. Saya ambil contoh yang lain ya, yang lebih kompleks. Anak-anak nanti kalau kalian nggak ngerti, tanya ya. Ini agak susah nih yang menentukan simpul. Pak, kalau saya tidak bisa menentukan simpul gimana? Ya nanti jadi bingung anak-anak ketemu rangkaian yang kompleks, kalian akan kebingungan sendiri. Terutama persamaan matematik yang kalian akan buat. Nah, contoh nih ya, coba. Kita latihan anak. Coba saya sambil ngasih lihat sama kamu berapa gambar-gambar yang ada rangkaian yang kompleks nih. Ini rangkaiannya sudah mulai kompleks. Jadi maksudnya udah banyak simpul. Nah, coba saya kasih yang gampang dulu lah. Ini berapa simpul? Coba. Coba ya, ini 1. Kita latihan. Kalian aktif ya, anak-anak. Kalau yang bisa, sudah mulai bisa, jawab aja di chat. Jadi saya bisa memantau. Tapi kalau kalian yang belum paham, boleh tanya lagi. Diulang-ulang sampai kalian paham banget ada berapa simpul. Karena ini rangkaiannya udah mulai kompleks. Dan ini kayaknya sih nggak pernah diajarin di SMA. Mungkin di TPB juga di tingkat 1 belum pernah. Tapi ini nanti simpul itu banyak gunanya kalau pada saat di lapangan. Nah, anak, coba saya tanya dulu. Rangkaian yang 2.6. Ada berapa cabang? Nah, cabang itu yang ini anak. Di sini nih. Dia bercabang kan, arus itu terpecah. Nah, berarti ada 1 cabang. Jadi dia bercabang. Ini ada 2 tuh. Jadi arus itu ke cabang. Nah, terus di sini dia akan gabung lagi kan. Ini turun dari atas. Nah, terus ini juga turun arusnya ke sini. Nah, gabung lagi di sini. Nah, berarti di sini cabang gitu. Jadi ini ada 2 cabang. Cabang pertama di sini, cabang kedua di sini gitu. Ada berapa simpul? Nah, cobaan. Nah, kalau cabang tuh titik di mana? Nah, ini cabang, cabang, cabang gitu ya. Nah,
Sekarang saya tanya, yang penting itu simpul sih sebenarnya, bukan cabang. Karena cabang itu akan kalian eliminir dengan tahunnya simpul. Ada berapa simpul? Siapa yang bisa jawab? Boleh jawab. Salah juga tidak Empat, apa-apa. Pak. Ada berapa? 4, Pak. Oke, saya kasih lihat. 1, 2, 3. Cuman 3. 3 cabang. Gitu. Bukan 4, tapi 3. Kenapa di sini tidak ada cabang, Pak? Karena di sini tidak ada hambatan. Jadi ini sama aja, ini digabungkan 3 juga. Dan ini nggak usah ditulis gitu. Nah, berarti ada 3 simpul. Oke? Coba latihan lagi. Nomor 30. Berapa simpul? Hitung dulu. Ada berapa simpulnya? 6, Pak. 6. Coba kita cek. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini semua 5. Jadi ada 5. Masih salah, Hans. Pak, saya Ada. mau tanya, Pak. Gimana? Kalau buat yang gambar ini berarti dari yang sebelum hambatan 8 ohm itu yang ada tidak ada simpulnya ya, Pak, sebelum Oh, ada. Benar-benar, Han. Ada. Lupa saya. Ini 6 satu lagi. Betul. Beda. Betul. Jadi ini ada simpul juga di sini. Karena tegangannya beda. Nanti setiap simpul ini punya tegangan beda. Betul. Betul, Hans. Ada 6. Gitu. Jadi di antara ini. Pokoknya anak setiap kamu ketemu satu namanya tuh elemen, 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 elemen. Kamu ketemu simpul. Dan itu dihitung. Kalau ini tidak ada. Jadi ini semua kita bisa gabung. Jadi satu. Oke? Lagi. Yang bawah. 2.27. Berapa simpul? 4, Pak. 4, Pak. 1, 2, 3, 4. Betul. Siap. Udah jagoan ya 4. Karena ini gabung semua. Bagus sekali. 2.31. Silahkan. 4, Pak. 1. Ini 1. Ini enggak ya. Sama aja nih. Ini karena ini tidak ada hambatan. Jadi ini tidak dihitung simpul tuh. Tidak. Karena ini sama saja. Jadi kalau ini nomor 1. Ini tetap nomor 1. Di sini 2. Nah ini juga tetap 2. Karena di sini tidak ada hambatan. Nah ini 3. Ini 3. Jadi cuma 3. Ya, jadi kalau tidak ada hambatan jangan dihitung beda nomor gitu. Lagi ya, masih banyak yang belum lancar. Ini berapa simpul? 2.28. Ayo, berapa simpul? 4, Pak. 1. Masa. Ini dengan ini sama kan? 1. Ini 2. Ini 1 kan? Ini 3. Cuman 3. Oh, di bawah ya 1. 4. Karena ada hambatan lagi. Ada ini lagi. Gitu. Ya. Oke, nanti saya kasih soal latihan ya untuk menentukan simpul. Gitu ya. Nanti di akhir nanti saya kasih tahu ininya. Tapi yang pada intinya kalian harus tahu mana simpul, mana cabang. Kalau cabang ya ini nanti bercabang, ini bercabang. Cabang sih kalau nggak tahu nggak apa-apa karena kita nggak terlalu memakai cabang itu terlalu banyak gitu. Oke? Nah ini yang tentang simpul. Jadi nanti ini teorinya tentang hukum Kirchhoff gitu. Nah tadi saya di awal sudah menyampaikan
Hukum Kirchhoff itu ada dua. Nah, coba kita cek. Pelan-pelan nih. Hukum Kirchhoff. Nah, ada dua. Pertama, hukum Kirchhoff 1. Katanya hukum Kirchhoff 1 itu sigma I sama dengan 0. Kalau dibaca, jumlah arus masuk harus sama dengan jumlah arus keluar. Gitu. Jadi kalau misalnya gini anak, di cabang. Nah, ini biasanya kita ketemu cabang. Nah, ini bercabang. Nah, gini. Nah, gini. Nah, gini. Coba. Ini A, ini B, ini C. Tuliskan persamaan arusnya apa? Siapa yang bisa jawab? A tambah B sama dengan C, Pak. Arus yang masuk, I masuk, I yang masuk di cabang. Ini kan cabang. Sama dengan I yang keluar. Yang masuk, lihat anak-anak gambarnya. A dan B. Yang keluar C. Nah, berarti A tambah B harus sama dengan C. Gitu. Oke, lagi. Siapa yang bisa jawab gini? Di sini 7. Di sini 4. Di kawat ini bagaimana? Tanda tanya. Berapa coba? Ada yang bisa jawab nggak? Pak, untuk yang di kawat yang ditanya itu arusnya masuk apa keluar, Pak? Terserah, kita yang menentukan sendiri kan. Gimana? Kemana arusnya? Arusnya keluar, Pak, besarnya 3 ampere. Keluar itu kemana? Keluar. Ke kanan, Pak. Benar. Yang masuk berapa? 7 kan? Iya, Pak. Yang keluar harus berapa? Harus 7 juga, Pak. Nah, berarti kesinihan jawabannya. Berarti 3 ampere. Nah, tapi kalau di soalnya nanti gini Han. Jawabannya gini anak. Ini 7 ampere. Di sini 4 ampere. Nah, kalau si soalnya ngasih tahu ke kita ini X ampere, berarti kita jawab X-nya 3. Sesuai. Tapi kalau misalnya di sini 7, di sini 4, nah ditanya yang di sini, arahnya gini ya, X-nya. Nah, kalian jawabnya di sini X-nya min 3. Gitu. Tapi kalau gambarnya seperti ini, X-nya 3. Tapi kalau di sini X-nya justru minus 3-an. Gitu. Kalau si X-nya diarahkan ke sini. Tapi kalau arah arusnya ke sini, kita isinya 3. Kalau ini min 3. Jadi arus itu anak kalau ke atas 3, ini ke atasnya 8. Nah, nanti kalau ke bawah, jadi minus 8. Gitu. Ya, oke, kita latihan dulu sebelum nanti kita ada kuis nih dari saya. Nah, misalnya saya punya gini, sama kamu boleh dicoba. Ini bercabang seperti ini. Di sini 7. Di sini X. Di sini 5. Di sini 3X. Berapa X-nya? Silakan. Kamu boleh isi dulu. 9, Pak. 9 X-nya? Masa X? X-nya 3, Pak. X-nya 3. Caranya? 7 yang jumlah arus masuk itu 7 tambah 5 sama dengan 12. Terus jumlah arus keluarnya itu 3X ditambah X. Nah, gitu kan. Jadi di sini
Yang masuk itu 12. I yang masuk 27 tambah 5, 12. I yang keluar X tambah 3X, 4X. Jadi ini sama dengan, nah X-nya 3. Berarti 3 ampere X-nya. Gitu. Ya, lagi ya. Coba kalian harus fasih dulu anak. Nah, coba saya kasih yang lebih kompleks nih. Misalnya gambarnya gini, ini gini. Terus di sini bercabang lagi gini. Nah, gitu ya. Nah, terus eh, di sini 8. Di sini 3. Di sini X. Di sini 2. Berapa X? Silakan. Jadi kayak 10 toh, 10. Hah? X-nya 10. berapa? 10? Masa? Coba cek dulu. 7 Pak. 7. Yang lain? 7 Pak. 7? Oke, Sergio, kita cek. Lihat anak-anak. Ini kan masuk 8. Ya, yang keluar sudah 3. Logikanya berarti harus ada 5 ke sini. Berarti di sini pasti 5. Betul ya? Arahnya ke atas. Nah, yang masuk 2. Yang masuk 5. Nah, yang keluar 7. Nah, betul. Berarti 7 ampere. Siap. Udah jagoan ya. Nah, udah mulai lancar nih. Bagus, anak. Saya senang nih. Kalau kamu bisa nih bagus. Lagi-lagi ya. Coba saya kasih yang lebih susah nih. Di sini ada hambatan. Nah, di sini ada hambatan. Di sini hambatan. Nah, di sini ada hambatan. Di sini hambatan. Gitu. Di sini A, di sini 4. Di sini X. Gitu ya, di situ X. Di sini min minus 3. Di sini 5. Di sini Y. Dah? Di sini 2. 3. Di sini 1. Di sini eh, oke, di sini X. Siapa yang bisa menghitung X dan Y-nya? Silahkan. X-nya 7, Y-nya 5, Pak. X-nya 7. Oh, maaf, Pak, maaf. Sebentar, Pak. Saya belum selesai. Saya tidak lihat ada 3 ampere di tengah-tengahnya, Pak. Boleh, sok. Tenang. Nanti soal UTS-nya kayak gini ya, anak-anak. Gak akan jauh.
Udah? Udah? Ada yang bisa? X 8 dan Y1. Yang lain? Nah, coba kita lihat. Kita jawab ya, Hana. Kan ini X-nya min 3. Ya, anak-anak ini min 3. Nah, berarti harus sebenarnya tuh masuk 3 kan? Sebenarnya dia tuh masuknya 3 ke bawah. Gitu. Nah, tapi kita di sini kawat ini nggak ada. Jadi kita harus cari dulu kawat yang tidak ada di sini. Nah, di sini 5. Ini 3. Berarti ini harus ke sini 2. Ya, karena yang masuk 3, yang keluar harus 5. Nah, yang masuk jadi 4, 3, 2. 9. Berarti X-nya 9. Nah, berarti X ini 9. Kan sama X di sini dengan X di sini sama. Nah, ini 9. Sesuai. Nah, tapi ini yang masuk 1. Yang keluarnya 9. Oh, berarti yang masuk di sini harus 8. Gitu. Nah, karena ini 3, ini 8, berarti di sini harus masuk kan 5. Harus masuk 5. Nah, tapi karena Y-nya arahnya ke bawah, makanya jadi min 5. Yang ini 9. Gitu. Cukup jelas? Oke? Coba kalian jawab soal ini. Ini buat kuis. Silakan. Dijawab ya. Sebelum latihan kuisnya. Nah, ini boleh dijawab dulu. Silakan. Boleh digambar dulu. Misalnya gini. Nah, silakan. Cabang. Cabang. Gitu. Di sini X. Di sini Y. Di sini 3. Di sini 5. Di sini X. 2X. Silakan digambar. Di sini 1. Di sini 4. Di sini X. Di sini Z. Dah. Ya, silakan. Ditanya X, Y, dan Z. Silakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Gimana? Saya di sini sudah dapat untuk X sama Z-nya,
Pak, kan sekarang saya mau cari Y, tapi di situ dia punya cabang yang bagian kanan itu yang diketahui dia masuk atau keluarnya berapa Pak. Jadi untuk cari nilai Y-nya tidak bisa Pak. Bisa, Ataukah ada bisa, bisa. Coba kamu cari dulu yang di sini, yang di kawat ini. Cari dulu ini. Nah, nanti dapat kawat ini. Kawat ini dapatnya nantian. Jadi kamu cari yang kuning dulu. Kan ini ada 1, ini 4. jadi untuk yang besaran yang kawat coklatnya itu sama dengan yang kuningnya nanti itu Pak. Belum tentu. Yang kuning berapa? Yang kuningnya masuk 3 Pak. Iya, berarti 3. Nah, di sini keluar 3 kan? Ya. Nah, berarti di sini berapa? 0 kan? Ya, 0 aja kan? Nggak apa-apa. Boleh masuk, boleh keluar. Kalau 0 nggak pengaruh. Gitu. Ya sudah kan, Y-nya kan dapat tuh. Ya, Iya Pak. berarti X tambah Y nanti harus sama dengan 0. Udah nanti dapat. Berarti X tambah Y sama dengan 0. Berarti X-nya min Y. Atau sebaliknya, Y-nya nanti min X. Gitu. Tapi harus nyari X-nya dulu kan? Iya Pak, saya sudah dapat Pak. X-nya berapa? X-nya saya dapatnya 1, Z-nya 5, Y-nya -1 Pak. Ya, berarti ini 2X ditambah 3 sama dengan 5. 2X sama dengan 2. X-nya 1. Nah, X-nya 1. Nah, setelah X-nya 1, kita masuk di sini. Ini 4, ini 1. Berarti Z-nya pasti 5. Oke ya, anak? Nah, sang kuisnya ini. Silahkan. Dikumpul ya. Nanti kalian kumpulkan jam 1. Jam 1. Oke. Silahkan digambar dulu. Ya, ini soalnya. Silahkan. Udah, silakan. Nanti dikumpul ya. 1 ini. Coba nanti kumpulkan. Kuis saja 1. Berapa IX, IY, IZ sama IW-nya? Sebentar. Coba saya tunjukin lagi sekali lagi. Nah, coba silakan.
Nah, silakan. Sudah? Han, sudah? Belum? Sudah, Pak. Sudah? Oke, nanti ini dikumpulkan. Ya, dah. Kuisnya satu aja, nanti ini kumpulkan. Berapa IX, IY, IZ, dan IW-nya. Ada 4 pertanyaan. Oke ya, kita lanjut ya. Siap. Nah, jadi kalian harus bisa menentukan arus setiap cabang. Gitu. Ya, nah sekarang kita coba lihat yang ada di buku. Nah, nanti, nah ini silahkan. Ini satu. Nah, ini satu. Itu kuisnya tadi ya. Nah, jadi ada 2. Nah, ini. Sampai sini saja. Jadi, untuk kalian hari ini kita sampai sini nih. Nah, tapi ini nanti dikumpulkan jam apa untuk tugas ya. Nanti kalian kumpulkan. Nah, ini nanti boleh screenshot. Nah, ini sebentar. Ya, nah ini. Oke, tadi sudah kuisnya nomor 1 itu kan. Ya, jadi itu kuis saya pengen lihat nomor 1 kalian kerjakan salah benar nomor ini. Nah, ini juga nanti tolong dikerjakan nomor 2.1. Nah, kalau yang ini PR minggu depan. Oke. Nah, terus 2.3 juga PR. Nah, 2.4 dikerjakan juga. Jadi di sini ada rangkaian. Nah, kalian lihat di sini kan. Tentukan I jika switch itu ke saklar di posisi 1. Nah, kira-kira I-nya berapa yang ngalir? Harusnya gampang nih. Karena I sama dengan V dibagi R. V-nya ada, R-nya ada. Nah, terus yang kedua, berapa posisi arus jika dipasangkan ke sini? Jadi ini kayak saklar. Kalau gini, arusnya kan ngalir di sini. Nah, begitu ini pindah ke sini, arus di sini jadi 0. Nah, dia jadi di sini arusnya. Nah, berapa I-nya? Ya, nah ini dikerjakan. Nanti siang kalian kumpulin. Setelah beres tadi, ini kan ada 30 menit buat latihan supaya feedback kuliah. Gitu. Nah, ini 2.4. Cabang nggak usah. Nah, langsung saja. Nah, ini ada berapa simpul? Nanti dikumpulkan juga hari ini PR. Oh, bukan PR. Yang dikumpulkan. Ini yang warna hijau yang dikumpulkan. Ini ada berapa simpul? Gampang nih. Tentukan banyaknya simpul. Nah, satu lagi yang ini. Yang nanti siang dikumpulkan cuman tadi soal kuis 1, 2, 3, 4, 5 berarti. Ya. Nah, ini PR-nya minggu depan. Ini juga PR. Udah. PR-nya cuman 1, 2, 3, 4. Gitu. Ya. Sigma I sama dengan 0. Tuh sama. Dengan yang barusan kita bahas. Dah cukup. Nah, ini yang lainnya minggu depan kita bahas. Oke, sip. Kita foto dulu kalau gitu. Siap. Oke. Coba, yuk kita foto dulu. Oke. Saya paham tidak materinya? Pengen komen dulu. Saya paham nggak? Lumayan paham Pak, tapi ada beberapa kali yang bingung Pak. Yang mana yang bingung? Misalnya yang mana? Tadi. Masih bingung buat hitung yang tadi arus masuk sama keluar Pak. Oh iya, tadi kalau arus masuk sama dengan arus keluar, oke ya, sambil sebentar ya. Supaya kalian semua bisa nih. Jadi
Sera, kalau kita ingin tahu nih arus masuk sama dengan arus keluar, sebetulnya gampang, Sera. Caranya sebenarnya tinggal lihat aja di sini, Sera. Misalnya Sera ada arus ke sini. 3 gitu. Nah, di sini 5 gitu. Nah, di kawat ini nggak ada nih Sera. Nah, Sera tinggal mikir aja gini. Yang masuk harus sama dengan yang keluar. Lihat, yang masuk 3 kan? Yang keluar udah 5. Berarti di sini harus gimana Sera? Di kawat yang ini. Nah, tapi tergantung kawat yang ini kan. Karena di sini ada lagi nih cabang nih Sera. Nah, kalau di sini kasih tahu 1 ampere. Berarti yang bawah udah kelihatan Sera. Yang keluarnya udah 5 tambah 1 6. Nah, yang masuk harus 6 juga. Oh, berarti ini harus 3 gitu Sera. Ngerti nggak? Mengerti, Pak. Terus yang jadi masalah? Ayo, kok bingung? Nah, kayak gini nih Sera. Kan ke sini 12 tuh. Ke sini 8. Nah, Sera berarti di kawat ini harus kemana? Harus berapa? Harus masuk kan? Iya, Pak. Masuk kemana? Masuknya ke dalam ini kan? Masuk berapa coba? 4, Pak. Iya, masuknya 4. Gitu. Tapi karena arus ke sini dia gambarnya gini, berarti Sera nanti isinya -1-nya -4 gitu. Ngerti nggak? Mengerti, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nanti kita coba aja say. Nggak apa-apa, anak kamu nggak bisa itu sesuatu yang menurut saya bagus. Tapi yang pasti kalian berusaha untuk bisa belajar, ngejar, itu yang penting, gitu. Ya, oke, kita foto dulu. Silakan, nyalakan dulu kamera. Siap. Saya foto ya, bukti kuliah. Pokoknya kalau rajin, insya Allah nilainya bagus. Ya, maksudnya sesuai lah. Tapi nilai minimum dapat. Tapi kan pengennya nilainya bagus ya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, coba komen sebentar. Yohanes gimana? Paham tidak material ini? Paham ya? Oke. Ya. Oke, anak. Silakan 30 menit lagi kalian kerjakan. Nah, 30 menit supaya ingat lagi. Nah, nanti tolong disubmit. Ya, nanti minggu depan yang PR dikumpulin. Ya. Oke, makasih anak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum. Ya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya.